سيدنا الإمام زين الدين بن عبد العزيز المالباري وجميع شرح مؤلفاته والمحشين على شروح مشايخهم وتلامذتهم على أخذ عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين مؤلف الكتب عن نافع من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا المصلى وهدي بقى سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفرهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in fi sunanil wudu ila qaulihi wa syurbuhu min fadli wadu'ihi. Wadu air wudu. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu air yang dibuat wudu. Di bahasa Indonesia jadinya wadu. Nah, wadu kan airnya, tempat air. Wadu jadi air yang digunakan untuk wudu. Termasuk sunatnya wudu adalah minum min fadli, dari sisa air wudunya. Yang dimaksud dari sisa air wudunya, kalau wudunya dari keran, setelah basuh kaki ngambil dari keran diminum. Kalau dari jeding, kolam, ya setelah wudu ngambil sedikit dari kolam itu diminum. Bukan di wajahnya diambil terus diminum kayak gitu. Katut bolote. Jadi itu maksudnya minum dari sisa air wudu. Jadi kalau keran ya ngambil lagi dari keran. Setelah basuh kaki itu ngambil sedikit dari keran diminum. Kalau kolam ngambil yang tersisa di kolam begitu. Kalau dari ceret ya ngambil dari ceret itu sedikit diminum. Nah, ini termasuk sunatnya wudu. Jadi minum dari sisa air wudunya dia. Dalilnya li khabari anna fihi syifaan min kulli da'in. Karena ada khabar yang menjelaskan bahwa minum dari air sisa wudu itu menjadi obat dari segala penyakit. Ya diniati, yang penting mantap. Jadi apapun itu yang penting mantap. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan ya enggak bakalan bisa ngambil manfaat. Yang nang dokter, enggak percaya nang dokter itu apa periksa. Minta air barokah kepada orang soleh enggak mantap, apa jaluk. Nah begitu. Enggak mantap enggak sangasai. Gitu. Nah, jadi sing mantap. Walaupun dari Rasulullah SAW ya harus mantap. Nah, enggak mantap ya jangan salahkan hadisnya enggak salah. Hati ini sampean sing salah. Nah, begitu. Nah, jadi harus mantap. Ini mengandung obat dari segala macam penyakit. Nah, kita sekarang hidup di zaman orang lebih percaya khobarnya WHO daripada khobarnya Rasulullah SAW. Padahal WHO ya semuanya iku modeli. Nah, jadi tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding Rasulullah SAW. Nah, jadi apapun yang beliau sampaikan itu pasti demi kemaslahatan kita. Nah, cuman aneh, tidak mantap. Jadi ada khabar yang menjelaskan bahwa minum sisa air wudu itu akan menjadi obat kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah, cuman di sini kemudian muncul khilaf. Ini kalau wudu pakai air kita pribadi jelas sunnah. Atau wudunya di sungai atau di sumber yang mubah tidak ada pemiliknya itu jelas. Atau air milik orang dan orangnya ngizini baik secara lisan atau kita dzon ridho, maka jelas boleh. Pertanyaannya kalau dari air wakaf untuk toharo apa boleh? Karena aturannya air wakaf untuk wudu ya tidak boleh diminum. Air wakaf untuk minum tidak boleh dibuat wudu. Semua
masing-masing sesuai peruntukannya. Jadi air musabbal itu, kalau yang untuk wudhu tidak boleh diminum, yang untuk minum tidak boleh buat wudhu. Nah ini pertanyaannya, minum setelah wudhu, ini kan rangkaian toharoh. Jadi minum setelah wudhu itu kan rangkaian toharoh. Toharoh itu kan bukan hanya yang wajib, yang sunnah itu juga disebut toharoh. Termasuk kumur-kumur sebelum wudhu itu juga toharoh. Menghisap air ke dalam hidung sebelum wudhu itu juga toharoh. Cuci tangan itu juga toharoh. Nah termasuk minum setelah wudhu ini toharoh. Cuman ketabrak keterangan lain. Tidak boleh air toharoh itu diminum. Air musabbal toharoh untuk diminum. Nah ini apa? Kalau menurut Habib Segaf Al-Jufri, di fatwanya beliau, yang di Buya itu disebut dengan kode jim. Mas'alatun jim. Itu beliau menfatwakan tidak boleh. Kalau wudhunya pakai air musabbal, air yang memang disediakan untuk wudhu, maka tidak boleh minum. Setelah wudhu itu tidak boleh minum. Itu yang di fatwanya Habib Segaf Al-Jufri. Yang dinukil dari Buya. Itu yang di Buya disebut mas'alatun jim, biasa jim. Nah itu berarti Habib Segaf Al-Jufri. Nah di situ tidak boleh. Jadi kalau wudhunya pakai air musabbal littoharoh, tidak boleh melaksanakan kesunatan ini minum. Cuman saya pernah baca, saya lupa kitab apa. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Ini juga toharoh. Toharoh itu bukan hanya air yang disediakan untuk toharoh, untuk wudhu. Itu boleh digunakan untuk melakukan kesunatan wudhu. Untuk wudhu artinya dan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana boleh untuk cuci tangan sebelum wudhu, kumur untuk wudhu. Kemudian menghisap air ke dalam hidung, juga begitu juga minum setelah wudhu. Nah begitu. Karena termasuk sunnahnya wudhu. Nah, itu sebagian ulama sebetulnya cuma lupa di kitab mana dulu pernah pas musyawarah Bahasul Masail itu bahas-bahas itu nemu nas kayak gitu. Jadi yang mengarah ke boleh karena termasuk sunnahnya wudhu. Cuma tidak ketemu. Yang ingat betul yang Habib Segaf Al-Jufri itu tidak boleh. Kalau beliau ada di Buya. Wa syurbuhu min fadli wudu'ihi li khabari inna fihi syifa min kulli da. Kemudian termasuk sunahnya wudu wa yusannu rasyu. Rasyu itu nyiprati. Nyiprati sarungnya dia bihi aibil wudu, dengan air bekas wudu itu. Jadi sunat setelah wudu itu ngambil air sedikit dicipratkan ke ke sarungnya. Kapan sunahnya? Ain tawahhama, menyangka, husula muqaddirin, sesuatu yang ngotori, lahu lil izar. Kamastadharahu Syekhuna Ibnu Hajar. Jadi sunat setelah wudhu itu ngambil sedikit air, sisa wudhu itu dicipratkan ke sarungnya. Kalau dia menyangka ada sesuatu yang ngotori sarung. Ini juga untuk biar tidak was-was. Nanti lupa siapa ini, diciprati tadi. Jadi menutup peluang setan untuk bisi sing aneh-aneh. Sarungnya teles itu paling beser sampean. Nang jeding maneh, ndak mari-mari. Itu. Akhirnya tambah was-was. Nah, yaudah. Untuk menghindari bisikan setan langsung diciprati setelah wudhu. Nanti kelihatan basah. Kenapa basah? Mesti ae mari tak ciprati. Enggak paling sampean beser jari sopo tak ciprati. Begitu. Enak itu. Iblis ndak nemu ibarat nanti ya. Itu untuk goda sampean itu ndak nemu ibarat. Iblis atau delegasinya iblis ya. Itu ndak nemu ibarat untuk mengganggu sampean. Itu kamastadharu Syekhuna. Wa alaihi lan ing atase ini intawahama yuhmalu diarahkan rasyuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi bil wudu. Rasulullah juga pernah melakukan itu. Nah, Rasulullah melakukan itu nyiprati sarungnya setelah wudu. Lah ini kan tadi dikoyiti kalau ada persangkaan ada yang ngotori sarungnya. Berarti kalau tidak ada persangkaan itu ya tidak sunnah. Nabi melakukan itu dan tidak ada keterangan kalau Nabi melakukan itu dari riwayat hadisnya tidak ada keterangan yang menunjukkan kalau Nabi melakukan itu ketika ada yang ngotori, ya diihmal ke sana, diarahkan, diartikan ke sana. Jadi Nabi melakukan itu ya karena ada persangkaan ada sesuatu yang ngotori sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk sunahnya wudu warok atani ba'dal wudu. Sunat sholat 2 rakaat setelah wudu, sunnah. Setelah wudu, setelah itu jaraknya berapa? Berapa menit? Ada khilaf. Khilafnya ini
ada 4. Itu. Ada 4 pendapat. Yang disebutkan pertama ini, ai bihaisu tunsabani. Tunsabani dan nisbataken apa rakaatan ilahi maring wudu. Jadi sholat sunat 2 rakaat setelah wudu itu sunat. Setelah ini apa? Ya sekiranya 2 rakaat itu dinisbatkan kepada wudu secara uruf. Artinya belum terpisah lama. Jaraknya tidak lama antara selesai wudu dengan sholat. Itu. Lama itu ukurannya apa? Uruf. Kalau wudunya tadi sore, kemudian tidak sholat sama sekali. Karena wudunya habis sholat asar, kemudian dia musafir jamak takhir. Wudu tadi sore jam 4 setelah sholat asar batal, kemudian wudu. Nah, tadi jam 4 sore, sekarang mau mengamalkan, sekarang jam 8, mau mengamalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu, tidak dapat kesunatan. Kenapa? Sudah enggak dinisbatkan terlalu lama pemisahnya. Makanya fatafutani oporokatan bitulil fasli urfan alal aujah. Jadi menurut pendapat yang lebih unggul, ini yang diiktimat oleh Fathul Mu'in. Jadi pendapat yang unggul mengatakan kalau pemisahnya sudah lama, hilang kesunatan sholat sunat 2 rakaat. Kalau mau melakukan sholat silahkan, tapi tidak dapat kesunatan khusus melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Ini pendapat pertama yang ditarjih ada di Fathul Mu'in. Pendapat kedua, wa inda ba'dihim bil i'radi. I'rad itu minggu. Ketika tidak sholat begitu, berpaling minggu, tidak mau. Ada keinginan dalam hati untuk tidak melakukan sholat itu. Ada tujuan untuk meninggalkan. Hilang sudah, walaupun jaraknya belum lama. Wudunya barusan dapat 5 menit. Kemudian, oh iya ada keterangan kalau setelah wudu itu sunat untuk sholat 2 rakaat. Tidak, saya tidak sholat. Soalnya terburu-buru mau melakukan yang lain. Atau ngantuk, atau capek, atau sarasen, males. Gitu. Udah, dengan dia berpaling, hilang kesunatannya. Walaupun kemudian kepingin, udah hilang, kesunatannya hilang. Walaupun pemisahnya belum lama. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, wa ba'dihim, ay wa inda ba'dihim, bijafa fil a'dha, keringnya anggota badan. Jadi batasnya adalah sampai anggota badan itu kering. Setelah wudhu kan basah. Nah, ketika belum kering, sunat. Kalau sudah kering, enggak sunat. Kering ini ya kering tanpa diandui. Tanpa diandui. Dalam kondisi itu suhu tubuh normal. Kemudian angin juga normal, tidak terlalu kenceng. Cuaca juga normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, begitu. Jadi kalau sekiranya anggota wudhu itu sudah kering, hilang kesunatan sholat tersebut. Kalau belum kering, barusan masih basah, sunat untuk melakukan. Nah, ini pendapat ketiga. Wakilah bil hadasi. Ini wakilah yang keempat ini. Pokok belum hadas. Wudhunya tadi jam 3 sore. Belum sholat. Tadi jam 3 sore sudah sholat asar, batal wudhu lagi. Dia musafir, mau jamak takhir. Sekarang mau sholat jam 8:30. Ya. Tadi wudhunya jam 3, sekarang udah 8:30. Belum batal tapi wudhu yang tadi itu. Tetap disunatkan untuk sholat sunat 2 rakaat ini. Dan ini yang ditarjih oleh Sayyid Samhudi, difatwakan Sayyid Samhudi, kemudian Sayyid Umar Basri, muridnya Imam Ibnu Hajar, dan juga ditasih oleh Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah. Itu. Abdullah bin Umar Bamakhramah yang sering berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar itu, Abdullah bin Umar. Jadi ada keluarga Bamakhramah ini ada beberapa tokoh ulamanya, di antaranya yang terkenal yaitu 3 serangkai, cucu, bapak, kakek. Alim semuanya. Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Jadi yang menjadi qadhi, jadi mufti, terkenal fikihnya, yang cucu dan kakek. Kakeknya Abdullah bin Ahmad, cucunya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Sama-sama Abdullah. Abdullah yang cucu sama kakek ini sama-sama fakih. Kalau yang Abdullah kakek, masaknya di atasnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau yang Abdullah cucu yang sering khilaf sama Imam Ibnu Hajar itu yang satu masa, satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar. Keras orangnya. Terkenal fakih, mufti, qadhi. Lah yang abahnya sebenarnya paling fakih, tapi tidak menonjol, nggak viral gampangannya. Ya, nggak viral, nggak kena framing, akhirnya nggak viral. Kayak fatwa hor ya. Setahun yang lalu sudah pernah, tapi nggak viral. Viralnya sekarang ya.
Nah, begitu. Jadi ini yang abahnya ini Umar ini kan Abdullah bin Umar lah Umar bin Abdullah juga. Lah Umar ini yang paling alim fikih sebenarnya. Tapi nggak viral, nggak menonjol fikihnya. Padahal paling alim fikih. Kenapa? Beliau lebih menonjol di tasawufnya, di kewaliannya, karomah-karomahnya itu menonjol beliau. Jadi ketutup dengan kewaliannya, padahal paling alim. Jadi tidak mesti orang itu tidak bisa kita menilai dari zahir. Ya. Jadi kadang orang itu tidak menonjol, padahal dia paling alim, cuman tidak pati ngomong. Nah, begitu kadang-kadang begitu. Oh, mana tidak pati ngomong, boleh tidak iso popo ya. Saya mending itu meneng karena nggak iso apa-apa, nggak tahu ngomong karena nggak iso apa-apa, mending. Sing repot tidak iso apa-apa ngomong ya. Akhirnya yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Ya, ada bedanya ya. Ada yang penting ngomong, ada ngomong yang penting lah. Ngomong itu yang penting, jangan yang penting ngomong. Ya kayak sekarang bermunculan orang-orang yang penting ngomong. Pokoknya ngomong ya. Yang penting ngomong. Ini sing ngerusak tatanan itu ya. Orang-orang yang penting ngomong. Gitu. Proklamasi, bukan proklamasi kemerdekaan, proklamasi kebodohannya. Itu yang penting ngomong. Jangan termasuk yang itu. Tidak ropo meneng. Masih ngeroy aja, tidak mesti ngomong ya. Wakila bil hadasi. Jadi ini yang ditarjih oleh Syekh Abdullah bin Umar Bamahroma yang sering khilaf sama Imam Ibnu Hajar itu. Nah, jadi pokok belum hadas si sunnah. Karena tujuannya disunahkan wudhu ini apa sih? Sama kayak kalau kita masuk masjid, jangan sampai duduk sebelum sholat. Begitu juga kalau wudhu, jangan sampai wudhu itu tidak digunakan sholat sama sekali. Itu tujuannya. Jadi kenapa disunatkan sholat setelah wudhu? Ya agar supaya jangan sampai kita wudhu tapi nggak dipakai sholat. Jadi pokoknya belum hadas, ya sunnah. Dan sholat sunat wudhu ini tidak harus dilakukan secara tersendiri. Boleh digabung dengan sholat yang lain, digabung dengan tahiyatul masjid, digabung dengan misalnya qobliyah, digabung dengan witir, dengan duha, bahkan dengan sholat fardu, boleh digabung. Jadi habis wudhu, qomat isya, ya udah, usolli fardhol isya, wa sunnatal wudhu, ya sudah, selesai, dapat sudah. Bisa digabung. Dapat 2 pahala kalau digabung. Wa yaqra'un nadban fi ula raq'ataihi ba'dal Fatihah. Jadi dia membaca nadban sunat, tidak wajib. Sunat membaca di rakaat yang pertama, kan ada 2 rakaat. Di rakaat pertama sunat membaca setelah Fatihah, kalau Fatihahnya wajib. Setelah Fatihah sunat membaca ayat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima. Jadi wacana anak nih, polos-polos salah ya. Itu engko Allah mari waladhalin walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima. Kepolosannya. Sebagian orang gitu walah ya. Ila rahimah. Kok ila aneh, ndak ono ayat kayak ngono. Fathul Muin ono, mosok Fathul Muin salah. Ndak salah Fathul Muin. Utek sampean sing salah ya. Itu. Walau annahum idzalamu anfusahum apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Di Fathul Muin disingkat. Kalau wis maklum mestine jenenge santri kelas Safina ya sapal kabeh. Apalagi sudah kelas Fathul Muin ya. Apalagi wis tahu Fathul Muin ini cuma siaran ulangnya. Nah, itu ndak hafal ya, gimana ndak hafal. Terus enggak diamalkan berarti. Lah ndak hafal berarti enggak diamalkan. Sunat setelah wudu salat sunat 2 rakaat, melakukan kesunatan, kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca ayat itu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Setelah itu baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Setelah itu lawajadullaha rahimah, istighfar dulu, astagfirullah 3 kali, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Nanti di rakaat kedua ini wa fis saniyati. Di rakaat kedua sunat membaca wa may ya'mal su'an au yadlim nafsahu ila rahimah. Mana ila rahimah ya? Jangan dibaca apa adanya kayak sebagian orang itu. Qul huwallahu ahad salasa marrat. Dibaca salasa marrat. Maksudnya suruh baca 3 kali dibaca salasa marrat ya. Itu kepolosan. Enggak begitu. Jadi rakaat kedua baca itu wa may ya'mal su'an au yadlim nafsahu.
tsumma yastaghfirillah ya apa? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Nah, begitu. Jadi wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ini di ayat kedua. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca kul huwallahu ahad. Itu sunat baca itu. Ini juga sunat dilakukan sholat seperti ini ketika bangun malam untuk pembuka tahajud. Jadi kalau misalnya belum witir, jangan langsung witir. Bangun malam, kalau belum witir, jangan langsung witir. Sunat dimulai dengan pembukaan tahajud. Pembukaan tahajud ya sholat dengan cara seperti ini. 2 rakaat, Fatihah, kemudian baca ayat tadi itu. Istighfar 3 kali, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, ayat tadi itu, istighfar 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad. Jangan dipanjangkan. Kenapa? Karena orang bangun malam itu dia akan malas. Akan terasa malas. Sarasen, malas melakukan apapun, tidak semangat, ngantuk, terasa pegel semua, capek. Kenapa? Karena dia dikasih 3 ikatan oleh setan. Jadi merasa tidak nyaman. Kayak orang diikat kan tidak nyaman kan, merasa tidak nyaman semua. Nah, orang tidur itu dikasih 3 ikatan. Diikat 3 kali ikatan oleh setan. Nah, untuk melepaskan itu dikasih resep oleh Rasulullah SAW. Pertama, bangun tidur langsung dzikir. Langsung dzikir. Khususnya apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Sambil ngusap wajah begitu. Kemudian baca akhir surat Ali Imran itu. Nah itu sunnah itu. Itu dengan baca zikir, begitu bangun baca zikir, bukan tulai HP. Itu. Jadi bangun tidur baca zikir, itu lepas 1 ikatan. Agak semangat, tapi sih terasa males, ngantuk begitu. Nah, karena masih sisa 2 ikatan. Segera wudhu. Jangan yang lain, gak kopi nggo ae. Jangan kopi dulu. Langsung begitu bangun baca doa tadi, segera kejeding wudhu. Ya buang air dulu, kencing. Kemudian segera wudhu. Dengan wudhu, lepas ikatan kedua, tambah semangat. Ngantuknya tambah hilang, sarasene tambah hilang. Tapi masih ada males-malesnya, ngantuk-ngantuknya. Kenapa? Masih sisa 1 ikatan. Lakukan sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat 2 rakaat, hilang ikatan ketiga itu. Akhirnya semangat. Dan sepanjang hari semangat. Itu. Akhirnya kerja semangat, belajar semangat, ngajar semangat, semuanya serba semangat, tidak malas. Kenapa? 3 ikatan lepas semua. Karena itu sholatnya jangan dipanjangkan, biar segera lepas. Jadi tujuannya kenapa sholatnya itu singkat, pembuka tahajud itu 2 rakaat dengan cara tadi itu, yaitu biar segera lepas ikatannya. Setelah itu terserah mau sholat dipanjangkan, itu terserah. Tapi pertama pembukaan 2 rakaat singkat itu dulu. Biar lepas semuanya, males-males, ngantuk-ngantuk, dan yang lain-lain itu hilang semuanya. Nah, begitu. Ini sunat. Jadi rakaat pertama baca ayat tadi itu. Walau annahum idzalamu anfusahum. Jika seandainya ketika mereka mendolimi diri sendiri dengan maksiat, meninggalkan ibadah, kayak gitu. Ja'uka, seandainya ketika mereka dolim kepadamu, mendolimi diri sendiri, datang kepadamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka fastaghfarullah, kemudian mereka minta istighfar kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan istighfar untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka pastilah dikasih lawajadu, bukan wajadu, lawajadu. Tauhidnya pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban rahimah, menerima tobatnya dia dan merahmati dia. Gara-gara apa? Tidak istighfar langsung, tapi melalui pintu Rasulullah SAW. Karena itu amalnya Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani As-Sufi Al-Kabir itu, kalau sholat malam, pembuka tahajud 2 rakaat itu, setelah salam, yaitu astagfirullah, kemudian baca apa? Tawasul pada Rasulullah. Jadi Imam Sya'rani membaca, ya sayyidi ya Rasulullah, istaghfirli rabbak sallallahu alaika wasallam. 3 kali atau kurang atau lebih, terserah. Kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali. Tergantung semangatnya kita. Jadi langsung begitu salam segera tawasul pada Rasulullah. Itu amalnya Imam Sya'rani. Setelah salam dari 2 rakaat tadi
langsung segera tawasul kepada Rasulullah SAW. Ya sayyidi ya Rasulullah, wahai panutanku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfir li rabbak, mintakanlah ampunan untukku kepada Tuhanmu sallallahu alaihi wasallam 3 kali atau lebih atau kurang terserah. Setelah itu baru doa. Itu doanya Imam Syaroni itu biasanya baca doa Allahumma inni dalamtu nafsi faghfirli. Allahumma amil tusuan, bukan dalam nafsi. Allahumma amil tusuan faghfirli sadaqatan min sadaqatika alayya ya arhamar rahimin. Baca doa itu. Allahumma amil tusuan. Ya Allah, aku mengamalkan keburukan, melakukan keburukan. Allahumma amil tusuan faghfirli, maka ampunilah untukku. Sadaqatan min sadaqatika alayya, sebagai satu sedekah dari sedekah-sedekahmu kepadaku, kepada hamba. Ya arhamar rahim. Sama 3 kali atau kurang atau lebih, terserah. Nah, begitu. Jadi itu amalnya Imam Syaroni. Jadi nggak langsung minta pada Allah, tawasul dulu kepada Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah, istaghfir rabbak. Kita istighfar 100.000 kali dibanding istighfarnya Rasulullah SAW 1 kali untuk kita, tidak bisa dibandingkannya. Hatta kita istighfar 70 juta kali dibanding istighfarnya Rasulullah. Makanya itu lewat pintu Rasulullah SAW jangan langsung. Loh, emangnya Allah butuh perantara? Allah tidak butuh perantara, kita yang butuh perantara. Kita tidak sanggup menerima rahmat langsung dari Allah tanpa perantara. Bukan karena Allah tidak mampu menyampaikan pada kita. Kita disetting nggak mampu oleh Allah. Allahnya mampu. Cuman kita disetting nggak mampu. Sampai menerima langsung rahmat dari Allah sekecil apapun tanpa melalui perantara, balik jadi mani. Mau cair encer lu kira-kira di mana es lilin mau cair gitu ya. Enggak mampu. Harus ada perantara dan mesti perantaranya melalui Rasulullah SAW pertama. Kemudian setelah Rasulullah ada kalanya langsung ke kita, ada kalanya melalui perantara-perantara para masyayikh, orang tua atau leluhur yang soleh dan seterusnya. Begitu. Tapi pasti pertama kali melalui perantara Rasulullah SAW. Tidak ada satupun nikmat besar, kecil, dohir, batin, dini, duniawi, ukhrawi yang sampai kepada kita kecuali pasti melalui perantara Rasulullah SAW. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan langsung, kita disetting nggak mampu, harus melalui Rasulullah SAW. Karena itu Al-Imam Ibn Mashish, Abdussalam Ibn Mashish, ada yang mengatakan Ibn Bashish, punya sholawat yang terkenal dengan sholawat Mashishiyah. Ini gurunya Imam Abul Hasan Asyadili, pendiri Thariqah Syadiliyah itu. Nah, itu Imam Abdussalam bin Mashish dalam sholawatnya beliau mengatakan apa? Ma min syai'in illa wa huwa bihi manut id laulal wasithah la dhahaba kama qila al mausud. Wa ma min syai'in atau id ma min syai'in illa wa huwa bihi manut. Tidak ada satupun kecuali pasti dihubungkan, dita'alluqkan, disambungkan kepada Rasulullah SAW. Idlalal wasithah, karena jika seandainya tidak ada wasithah, la dhahaba kama qila al mausud, maka al mausud akan hilang semua. Al mausud ya selain Rasulullah SAW, makhluk selain Rasul akan hilang semua. Karena semua makhluk yang wujud, surga, neraka, arasy, kursi, langit, bumi, malaikat, jin, manusia, para anbiya dan mursalin, iman yang ada dalam hati kita, sifat-sifat apapun yang ada dalam diri kita, semua makhluk itu pasti diwujudkan oleh Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Nur hadzal habib Rasulullah SAW awwalu makhluqin baraza fil alam, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah di alam ini sebelum wujudnya yang lain. Sebelum arasy, kursi, surga, neraka, al-qalam, Lauh Mahfuz, sebelumnya diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah nurnya Rasulullah SAW. Dari nurnya Nabi ini kemudian tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin. Bermunculan makhluk-makhluk yang wujud dari generasi-generasi fima hadatsa wa ma taqaddam, baik di masa yang lalu maupun yang masa sekarang, sampai kapanpun. Jadi wujudnya kita dengan perantara Rasulullah SAW. Untuk terus wujud selalu dapat madad dari Rasulullah SAW. Nggak bisa, kayak lampu ini. Butuh listrik pertama itu apa terus? Bukan pertama itu, kalau pertama itu nyala, kemudian dipedot, ya mati.
Begitu kita wujud itu wasitohnya, madatnya, Allah yang menciptakan, semua yang menciptakan. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku itu yang membagi-bagikan rahmat Allah, yang ngasih Allah, semua yang menciptakan, yang memberi Allah. Tapi yang membagi-bagikan wasitohnya pasti Rasulullah SAW. Itu pasti, tidak bisa. Enggak. Kita dibuat tidak mampu oleh Allah. Bukan Allah tidak mampu, kita dibuat tidak mampu. Nah, kita pertama kali wujud, Allah yang wujudkan, madatnya dari Rasulullah SAW. Melalui wasitah Rasulullah SAW. Nah, untuk terus wujud, terus kita dapat madat. Setiap detiknya ini kita mendapatkan madat dari Rasulullah SAW. Tidak pernah putus madatnya. Karena itu jasa Nabi tidak akan pernah bisa kita balas. Kenapa? Setiap detiknya kita bernafas wasitahnya Rasulullah SAW. Mata kita bisa melihat dan terus bisa melihat wasitahnya Rasulullah SAW. Telinga kita bisa mendengar wasitahnya Rasulullah SAW. Iman yang di hati kita dulu diciptakan oleh Allah di situ, wasitahnya Rasulullah SAW. Dan terus ada sampai sekarang dan insya Allah sampai meninggal husnul khotimah fi khair wal afiyah, itu wasitahnya Rasulullah SAW. Sampai diputus madatnya, seketika orang yang asalnya mukmin hatta jadi wali diputus madatnya, langsung murtad seketika. Pernah dikisahkan oleh Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Di situ beliau mengatakan bahwa iman yang ada di hati seseorang itu madatnya dari Rasulullah SAW. Allah yang menciptakan, yang memberi. Wasitohnya, madatnya dari Rasulullah SAW. Jadi pertama diturunkan ke Rasulullah dulu, lah dari Rasulullah ini kemudian bercabang ke makhluk-makhluk yang lain. Jadi saluran pertamanya Rasulullah SAW. Nah, orang ini ndak taslim dengan omongan kayak gitu itu. Oh, ndak ada kayak gitu. Iman saya langsung dari Allah. Rasulullah cuma menunjukkan. Sudah Rasulullah menunjukkan, selesai, sudah misinya selesai. Habis itu Allah yang ngasih iman saya itu, bukan. Akhirnya benar kamu meyakini seperti itu? Apa kamu mau kalau sekarang madat dari Rasulullah itu, ibaratnya kalau lampu itu setrum ya, tak putus. Mau setrum dari Rasulullah, setrum keimanan yang memancar dari Rasulullah, tak putus sekarang? Mau? Silahkan, iman saya tidak dari situ, iman saya langsung dari Allah. Diputus, akhirnya, ya, sampai ngomong gitu ya, tak putus sekarang. Diputus, tidak lama dia sujud ke salib, terus mati dalam keadaan sujud ke salib. Jadi semua wasitohnya itu Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa langsung. Makanya sering dikatakan apa? Nahnu bin nabi wan nabiyyu billah. Kita itu dengan perantara Nabi. Kalau Nabi tidak pakai perantara, langsung billah, langsung kepada Allah SWT. Satu-satunya makhluk yang bisa nerima anugerah langsung dari Allah hanya Rasulullah SAW. Selainnya tidak bisa. Harus perantara Rasulullah SAW. Bukan Allah tidak bisa, kita dibuat tidak bisa oleh Allah. Bukan Allahnya tidak mampu, Allah maha mampu. Biar kita sadar bahwa jasa Rasulullah SAW itu sangat besar kepada kita. Jadi nggak pernah putus. Makanya sholawat itu hakikatnya, kalau yang sering kita dengarkan sholawat itu apa? Kalau dari Allah itu rahmah makruna bit ta'zim. Kalau dari malaikat itu istighfar. Kalau dari selainnya itu doa. Hakikatnya bisa dipersingkat lagi, lebih disimpelkan apa? Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu imdad. Sholawatnya makhluk, baik itu malaikat, manusia, jin kepada Nabi Muhammad itu istimdad. Allah bersalawat pada Nabi artinya Allah memberikan madad kepada Nabi. Madad yang diberikan kepada Nabi ini kemudian disebarkan ke yang lain menjadi rahmatan lil alamin. Makanya dikatakan rahmah bagi seluruh alam. Seluruh alam. Apa seluruh alam? Selain Allah. Semua rahmatnya melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin. Nah itu. Jadi Allah memberikan madad, sholawat pada Nabi, maksudnya memberikan madad pada Nabi. Dari madad yang diberikan oleh Allah pada Nabi ini kemudian disebar kemana-mana. Disalurkan kemana-mana. Kita bersolat pada Nabi itu bukan mendoakan Nabi, megaya. Mendoakan Nabi, wis cukup dah. Sampai mendoakan Nabi barang itu. Memberi manfaat pada Nabi, wis kesugihan dah. Memberikan manfaat pada Nabi enggak. Kita bersolawat pada Nabi itu istimdad, memancing madad yang diberikan oleh Allah pada beliau itu tadi, dipancing. Semakin banyak salat kita pada Nabi, yang diuntungkan kita, bukan Nabi. Dan Nabi senang kalau kita bersolawat, bukan karena menguntungkan beliau, karena Nabi senang kalau kita bahagia. Nah, itu makanya Nabi senang kalau semakin kita banyak solawat, semakin madadnya yang diberikan oleh Allah itu memancar ke kita semakin banyak. Dan Nabi senang itu kalau kita mendapat madad yang semakin banyak, itu mancingnya ya harus pancing Nabi. Itu dengan memperbanyak salat pada Rasulullah SAW. Jadi harus, ya ini termasuk ayat ini.
Baru bangun tidur, kita sholat, langsung disuruh baca ayat ini. Biar sadar, sejak kita pertama bangun, itu bangunnya kita itu madatnya dari Rasulullah SAW. Yang bangunkan kita Allah, yang menciptakan bangunnya kita tetap hidup Allah. Tapi dengan madat dari Rasulullah SAW. Kalau nggak diputus madati, turu, tangi-tangi ada di liang lahat, ketemu mungkar nakir. Nggak bangun lagi ya. Alhamdulillah saya bangun lagi. Diingatkan kita langsung suruh baca ayat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya mereka ketika mendolimi diri sendiri datang kepadamu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah. Kemudian mereka meminta istighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Itu pentingnya kita tawasul pada Nabi. Kenapa? Ketika kita tawasul pada Nabi, kita minta apapun pada Allah, Nabi juga memintakan untuk kita. Itu fastaghfirullah, mereka istighfar pada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul akan memintakan istighfar untuk kita. Itu kalau sowan dhisik nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Nah, begitu. Ayat yang kedua di rakaat kedua tadi itu, wa may ya'mal su'an, siapapun yang beramal keburukan, au yadlim nafsahu atau mendolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian minta istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafuran rahimah, akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha luas rahmatnya. Nah, begitu. Nah, istighfar 3 kali begitu. Terus setelah salam kayak tadi itu Imam Syarani, ya sayyidi ya Rasulullah istaghfiri rabbak. Ketika mengucapkan ya sayyidi ya Rasulullah, bayangkan kita ada di bawah kubah hijau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bukan di hadapan makam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seperti itu ziarah ruhiyah. Jadi ziarah itu ada ziarah ruhiyah, itu biasa dilakukan oleh para ulama. Nah, kita semua berharap bisa ziarah ke sana, semoga bisa ada di sana fi khairin wa fi afiyah. Itu semua berharap kepingin ziarah ke sana ya. Nah, tapi ketika belum ditakdir ada peluang, tidak usah berkecil hati, ada peluang kita untuk ziarah roh kita. Yang penting itu rohnya, badan kita di sana, sebagian orang badannya di sana tapi nggak jaga adab di hadapan Rasulullah, selfie artinya apa? Membelakangi Rasulullah SAW. Rasulullah ada di belakangi ambil selfie. Yang penting rohnya, kalaupun belum bisa, kalau bisa roh dan jasad ya nikmat yang sangat besar. Tapi ketika itu belum ditakdirkan, tidak usah berkecil hati. Cukup sering-sering, khususnya di malam-malam yang bangun malam, ketika kondisi sunyi, tidak ada kebisingan, tidak ada berisik, tidak ada apa yang mengganggu, tenang. Itu niatkan ziarah Rasulullah SAW. Jadi bayangkan kita seolah-olah, kalau bisa di rumah misalnya kita punya foto di figurai begitu, gambar makam Rasulullah SAW, atau gambar rumah, atau bukan rumah Rasulullah SAW, atau gambar kubah hijau. Malam-malam kita menghadap ke situ. Bukan nyembah, kita nyembahnya pada Allah, ibadahnya pada Allah. Tawassul ziarah ya. Kita membayangkan seolah-olah kita ada di Madinah. Seolah-olah betul-betul ada di hadapan kubah hijau. Seolah betul-betul kita ada di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu kalau kita melakukan itu. Langsung ucapkan salam seolah-olah kita ada di hadapan beliau. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah, dan seterusnya salam-salam yang ada. Dan tidak bisa ngarang dewi, nyusun sendiri, tidak pandai merangkai sendiri, banyak di aplikasi Ba'alawi itu. Kan ada aplikasi di Play Store itu aplikasi Ba'alawi. Di situ ada az-ziyarat. Kan ada pilihan menu az-ziyarat, ziarah. Di situ ada ziarah Rasulullah SAW. Itu ada salam-salam dan doa tawasul yang punyanya Habib Abdul Qadir Ahmad luar biasa panjang dan istimewa, minta segala macam itu ya. Ada 4 atau 5 macam itu. Ada model salam dan tawasulnya Habib Umar bin Hafid, ada salam dan tawasulnya Habib Ali Al-Habsyi. Tinggal baca, ya, tinggal download ya. Jadi kita menghadap misalnya ada fotonya, kita hadap situ, kita gambarkan seolah-olah kita ada di hadapan Rasulullah SAW, kemudian ucapkan itu dalam kondisi sunyi sepi, ucapkan itu, minta apapun. Itu. Nabi urusan akhirat dibantu analaha. Oh mana urusan dunia? Lebih besar mana urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan akhirat itu ketika para nabi gak ada yang berani memohon pada Allah, butuh egois. Nafsi bukan egois. Mereka sadar duduk makamnya egois ya ini. Enggak egois ya. Jadi nabi-nabi itu nafsi bukan karena egois, tapi sadar itu bukan makamnya mereka. Mereka sadar diri, bukan egois. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi sadar diri kalau bukan wewenangnya untuk meminta itu. Karena mereka semuanya tahu yang berhak mengatakan analaha hanya Rasulullah SAW. Lah itu permintaan sangat besar.
yang manfaatnya dirasakan seluruh makhluk. Semua nabi nggak ada yang berani minta. Nabi siap membantu analah. Ketika dimintai, oh aneh urusan durung nemu-nemu misalnya ya. Oh tahu. Terus gampang, terus jaluk yang serius kepada Allah melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang serius, begitu. Minta apa? Terserah minta apa. Yang khusyuk, yang serius dan jaga adab. Seolah-olah kita betul-betul di hadapan Rasulullah SAW. Begitu. Itu dipraktekkan oleh para ulama seperti itu. Ziarah ruhiyah, istilahnya itu ziarah pakai ruh. Gitu. Kalau kita sering-sering ziarah ruhiyah, nanti diundang langsung oleh Rasulullah SAW datang ke sana. Jangan khawatir, diundang. Tokon di biaya, tidak usah mikir, diseret sampean. Itu tidak usah mikir biaya ya, diseret lebih swayai. Itu. Dengan cara apa? Banyak cara. Allah banyak cara. Ya, nah, begitu. Qala rahimahullah, faidatun. Yahrumu, lah ini yang tadi disampaikan. Yahrumut tatahur, bersuci bil musabbal lisyurbi, air yang disediakan. Jadi air disediakan untuk minum. Kayak beberapa di tempat-tempat fasilitas umum kan ada kan kayak galon atau dispenser ya itu. Atau pendingin air kayak di depan Masjid Jami kan ada pendingin air itu. Itu sih kan untuk minum. Karena jadinya antri wudhu di situ. Acara misalnya ada acara maulid, khatmul Quran atau khol, gara-gara jadinya antri wudhu di tempat minum haram. Wudhu sah tapi haram. Jadi haram bersuci, mensucikan najis, mensucikan hadas dengan air disediakan untuk minum. Kayak wudhu haram. Mana diambil kayak ketul es campur ini ya. Ketul es soyan ngambil air yang disediakan minum di masjid tidak boleh ya. Itu di kali cumplung nggak apa-apa itu air di masjid tidak boleh. Untuk wudhu tidak boleh. Yahrumut tatahur bil musabbal lisyurbi. Haram bersuci wudhu mandi mensucikan najis itu dengan air yang disediakan untuk minum. Atau raup panas raup ya. Pakai air minum itu tidak boleh. Wa kadza bima juhila haluhu alal aujah. Begitu juga ada air, kita nggak tahu peruntukannya untuk apa ini. Bingung. Ini air diperuntukkan untuk apa ya? Buat wudhu apa buat minum? Tak boleh sampai pakai. Tak boleh. Wa kadza, begitu juga tidak boleh haram hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallih. Air musabbal untuk minum, ya untuk diminum di tempat. Tidak boleh dibawa ke selain tempat yang dibungkusi. Ya, dibungkusi misalnya oke tutupan atau diminum pribadi ya. Itu. Jadi misalnya di masjid disediakan air minum. Ya, boleh diminum di situ. Tidak boleh dibawa pergi. Jadi misalnya rombongan kemana numpak bis ya. Itu ngelak. Tak bondo, ya, tak bondo mampir masjid, ono kulkase, disediakan air minum untuk orang yang di masjid. Boleh ngambil situ, minum di situ, duduk moro di bono tas ya, engkau di mobil lumayan, tidak usah beli ya, di rest area mahal ya. Ngambil di masjid tak boleh, untuk diminum di tempat, ya, untuk minum di tempat. Kecuali ada uruf memang, uruf memang sejak awal, memang urufnya diperbolehkan untuk dibawa, boleh, tapi ya yang sesuai uruf sak kerdus iku kabeh ndak sesuai uruf juga. Nah, begitu. Nah, intinya itu. Jadi nggak boleh dibawa ke selain tempatnya. Wal yaktasir ini rada panjang pembahasannya. Jadi orang itu kadang-kadang wajib, kan kemarin ini membahas sunnah-sunnahnya wudhu. Orang itu wudhu itu jangan dilakukan wajibnya saja, sunat-sunatnya juga dilakukan. Nah, ini wal yaktasir ini akan membahas kadang-kadang orang itu justru tidak boleh melakukan sunnah, wajib meninggalkan sunnah, hanya melakukan wajibnya saja. Kadang-kadang sunnah meninggalkan sunnah, justru sunat meninggalkan sunat, membatasi yang wajib saja. Kapan wajib, kapan sunnah, ini agak panjang, insya Allah kita bahas waktunya lagi. Wallahu a'lam.